Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu manusia adalah makhluk relasional. Menurut psikolog Abraham Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan sandang pangan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta, dimiliki dan memiliki, kebutuhan self-esteem atau rasa berharga khususnya di mata orang lain. Dan yang kelima yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Artinya kita bisa hidup mandiri, tidak tergantung kepada siapapun dan apapun. Nah, pertanyaannya saudara, apakah saudara setuju dengan Abraham Maslow bahwa manusia bisa mencapai tingkat yang kelima, yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri, di mana dia merasa tidak bergantung kepada siapapun dan apapun untuk bisa hidup mandiri, aktualisasi diri di dalam dunia ini. Saudara setuju? Menurut saya tidak mungkin ada seorang manusia yang bisa hidup mandiri tanpa bergantung kepada siapapun dan apapun. Sebab ketika Tuhan menciptakan kita, kita adalah manusia yang relasional, makhluk sosial yang relasional, yang harusnya berhubungan dengan orang lain, yang seharusnya saling bergantung satu dengan yang lain. Gak mungkin saudara bisa hidup sendirian di muka bumi ini, bukan? Selain itu, saudaraku, apa yang dijelaskan oleh Abraham Maslow juga masih ada kurang satu hal, yaitu kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual, ketergantungan manusia terhadap Tuhan. Sebab manusia adalah makhluk roh. Roh yang bernilai kekal. Nah, itulah kekurangan dari Abraham Maslow. Sebenarnya kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual, itulah kebutuhan yang paling klimaks, bukan? Paling puncak. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, beriman, berharap, dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta kita, Sang Pemelihara kita, maka di situ kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Kebergantungan kepada Tuhan juga menunjukkan manusia adalah makhluk relasional yang seharusnya berhubungan kepada Tuhan secara vertikal dan juga mampu dan butuh berelasi dengan manusia secara horizontal. Apa akibatnya kalau manusia menjadi eksklusif, hidup sendiri tanpa berelasi dengan orang lain, tanpa bergantung kepada orang lain? Saya yakin manusia akan sangat-sangat dirugikan. Bahkan dia akan membinasakan dirinya atau saling membinasakan satu dengan yang lain. Hidup egoistik, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalau kita bandingkan dengan kasus pembunuhan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih, kasus-kasus terorisme, kasus bom bunuh diri, dan kasus-kasus manusia lainnya yang kesepian, yang mengunci diri, mengurung diri, yang hidup sendiri, akhirnya mengambil langkah, mengambil keputusan untuk bunuh diri. Sangat-sangat tragis, sangat-sangat mengenaskan, sangat-sangat disayangkan. Membinasakan diri sendiri dan membinasakan orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apa manfaatnya hidup berelasi dengan sesama manusia lainnya? Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9-12. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka lebih panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudaraku yang kekasih, konteks dari tulisan firman Tuhan ini adalah
Raja Salomo yang dipilih oleh Roh Kudus untuk menuliskan firman Tuhan yang penting ini. Raja Salomo sebenarnya dia punya segala sesuatu. Dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, dia punya kenikmatan dunia, dan apapun yang diinginkan oleh Raja Salomo pada zaman itu, harusnya dia memilikinya. Jadi saudaraku, kalau menurut teori Abraham Maslow, harusnya Raja Salomo sudah mencapai tingkat yang kelima. Aktualisasi diri. Dia bisa mandiri tanpa bergantung kepada siapapun. Dia raja pada zaman itu. Namun, Raja Salomo menyebut dirinya adalah orang yang seperti menjaring angin. Orang yang hampa, orang yang kosong, nilai hidupnya itu rasanya sia-sia. Dia terus mencari dan mencari makna hidup. Sampai akhirnya di pasal ke-12 dari kitab Pengkhotbah, Raja Salomo berkata, ingatlah Tuhan Sang Penciptamu. Maka kamu akan menemukan makna hidup yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Nah saudaraku, ketika Raja Salomo berelasi dengan Tuhan Sang Pencipta, dan dia berelasi dengan manusia, dia menemukan arti hidup dan makna hidup yang sesungguhnya. Jadi Raja Salomo menuliskan firman Tuhan ini untuk mengajarkan kepada kita sebagai manusia hari ini. Kita bukan saja membutuhkan hubungan pribadi, relasional dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, Sang Juru Selamat kita, tapi kita juga membutuhkan hubungan relasional dengan sesama manusia. Kita adalah manusia yang saling membutuhkan, saling berelasi satu dengan yang lain, sebab kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial relasional. Itulah natur manusia kita yang sejati. Pertanyaannya saudara, apa manfaatnya ketika kita mengambil keputusan berjalan bersama orang lain, tidak berjalan sendirian? Ada beberapa kebenaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, Tuhan menyediakan upah yang baik. Ayat ke-9. Firman Tuhan berkata di situ, berdua jauh lebih baik dari sendirian. Kenapa? Karena ada upah yang baik yang disiapkan oleh Tuhan. Istilah upah yang baik di situ adalah berkat yang khusus, berkat yang istimewa dari Tuhan yang naturnya maha baik, yang bisa kita nikmati bersama ketika kita membangun hubungan relasional dengan orang lain. Hidup kita bisa menjadi berkat bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tapi juga untuk membangun orang lain menjadi berkat bagi sesama kita. Sesungguhnya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang baik itu, bukanlah untuk dinikmati sendiri saja, tapi supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya pernah baca sebuah cerita tentang Mother Teresa, seorang misionari, suster dari Katolik yang melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang lemah, para homeless, para pengemis di kota Kalkuta di India. Kota yang sangat miskin, kota yang sangat menderita. Diceritakan suatu hari Mother Teresa melihat seorang pengemis di jalan. Lalu dia memberikan sekarung kecil beras. Karungnya nggak terlalu besar, satu karung. Saya nggak tahu berapa banyak. Mungkin 10 kilo, mungkin 5 kilo. Lalu pengemis yang diberikan beras itu senang sekali menerima pemberiannya. Lalu segera bangkit dan dia berjalan pergi. Mother Teresa pengen tahu dia mau kemana. Apakah dia pergi menjual berasnya, dapat uang untuk membeli barang lain, atau dia mau menukarkan beras dengan barang lain. Lalu diam-diam Ibu Teresa mengikuti pengemis itu. Tahukah saudara dia kemana? Dia pulang ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang miskin, yang kumuh, yang kecil, yang bau, yang kotor. Di situ ada tetangga-tetangganya. Rupanya pengemis itu mengunjungi tetangga-tetangganya. Dan dia membagikan sebagian beras yang baru dia dapat itu kepada tetangganya.
Oh, dan tetangga yang menerima itu sangat-sangat senang. Wajahnya bersukacita, bercahaya. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengharukan, bukan? Sungguh sebuah kesaksian yang sangat-sangat baik dan indah, bukan? Ketika mendapatkan berkat dari Tuhan, dia tidak menikmati sendiri. Pengemis, homeless, yang seharusnya sangat-sangat membutuhkan, yang kelaparan, tapi dia tidak memikirkan diri sendiri, dia pikirkan tetangganya, dia bagikan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Saudara melihat, ini adalah contoh sebuah hubungan relasional yang sangat baik, yang telah menjadi berkat untuk orang lain. Permisi tanya, saudaraku, sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Berapa lama saudara dan berapa banyak saudara sudah menerima upah yang baik, berkat dari Tuhan, anugerah dan kemurahan dari Tuhan? Apakah selama ini saudara menikmati sendiri? Atau saudara punya relasi sosial yang baik dengan orang lain dan saudara membagikan berkat Tuhan itu bagi orang lain? Itulah tujuan kita menjadi orang percaya. Itulah tujuan kita diciptakan sebagai manusia sosial relasional. Ketika saudara tidak hidup untuk sendiri, di situ ada upah yang baik, berkat yang khusus dari Tuhan bagi saudara dan bagi orang lain. Yang kedua, berdua dapat saling menopang. Ayat 10. Firman Tuhan berkata di situ, kalau sendirian terjatuh, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Harus bangun sendiri, artinya tidak ada yang menolong. Tapi kalau berdua, ada yang mengangkatnya kalau terjatuh. Artinya ada saling menolong. Dapat saling menopang, saling mendukung, saling membangun satu dengan lainnya. Ini juga berkat Tuhan yang baik, bukan? Misalnya, kalau saudara berjalan di tempat yang asing, di jalanan yang gelap, atau di lokasi yang agak berbahaya. Kalau sendirian, tentu rasanya agak takut-takut, bukan? Agak rasa kurang aman, kurang tenang, agak was-was, bukan? Tapi kalau kita jalan berdua, atau jalan rame-rame, lebih dari 2, lebih dari 3, tentu hati kita lebih tenang. Tentu ada perasaan lebih aman dan lebih mantap, bukan? Atau misalnya orang yang lari maraton atau cross country. Saya yakin nggak ada program cross country atau lari maraton yang dilakukan sendirian, bukan? Saya belum pernah ketemu itu. Kalau ada pasti program sendiri. Kenapa? Karena lebih baik, lebih mantap, dan lebih menyenangkan kalau kita berlari maraton bersama-sama. Kalau kita cross country bersama-sama. Rame-rame melakukannya, ada kawan, ada teman yang bisa saling menopang, yang bisa saling menolong kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, saudaraku, prinsipnya sama dalam perjalanan di dunia ini. Kita bisa menghadapi tantangan, cobaan, godaan, ujian, dan berbagai macam persoalan lainnya. Kita bisa terjatuh, terpeleset, kita bisa melakukan kesalahan, dan berbagai macam hal yang kita tidak harapkan. Sebab itu kita membutuhkan orang lain yang berjalan bersama-sama dengan kita, yang menjadi teman kita, yang bisa saling menopang, saling menolong, saling membantu, saling membangun. Sebab itu, saudaraku, jangan menggumuli kehidupan yang sementara di dunia ini dengan sendirian. Mulailah mencari teman. Mulailah berelasi dengan orang lain. Membangun hubungan sosial relasional. Dengan teman seiman, dengan teman sekerja, dengan teman-teman yang dekat, yang bisa saling membangun. Yang bisa saling menopang. Yang bisa saling menolong. Saling mendoakan. Yang ketiga, berdua itu lebih sehat. Ayat 11. Firman Tuhan berkata, tidur berdua itu lebih panas, lebih hangat. Saudaraku, ayat ini tidak menunjuk kepada hubungan suami istri secara spesifik dalam pernikahan. Bukan itu maksud firman Tuhan untuk berbicara suami istri yang tidur bersama. Tapi artinya bahwa kalau kita memiliki hubungan relasional dengan orang lain, dalam hidup kita ada teman, ada orang lain, kita tidak sendirian, itu jauh lebih sehat.
Istilah panas adalah simbol dari kehidupan. Kehidupan yang sehat. Tanpa panas, manusia akan mati. Contohnya, mayat orang yang mati. Pasti dingin. Tapi orang yang hidup itu hangat tubuhnya. Jadi, panas atau hangat adalah simbol kehidupan yang sehat. Nah, demikian pula dengan kehidupan di dunia ini. Jika saudara hidup sendirian, saudara tidak punya siapa-siapa, saudara mencoba mandiri, tidak bergantung kepada siapa-siapa. Ingat, walaupun saudara bernafas, sesungguhnya saudara adalah mati. Ibarat mayat yang berjalan di muka bumi ini. Sebab Tuhan menciptakan saudara sebagai makhluk sosial relasional. Jika hidup saudara sendirian tanpa siapa-siapa, artinya saudara menyangkal natur saudara sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang sehat. Saudara menyangkal natur kemanusiaan saudara dan menolak karya ciptaan Tuhan. Jadi saudaraku, mulai hari ini bagi saudara yang masih hidup sendirian, yang mencoba tidak bergantung kepada siapa-siapa, tidak bergantung kepada apa-apa, yang masih mengurung diri, berdiam diri tanpa relasi yang sehat dengan teman, dengan orang lain, secara normal dan baik dan sehat. Ayo, bangunlah dari kesendirian saudara. Minta Tuhan menolong saudara, memberikan keberanian, memberikan kemampuan, memberikan kerelaan hati untuk menjalin hubungan sosial relasional yang sehat, yang baik, yang benar, yang membangun saudara, yang membuat saudara menjadi hidup, menjadi dinamis, menjadi bergairah selama perjalanan yang sementara di dunia ini. Maka saudara akan menikmati betapa indahnya, betapa sehatnya, betapa dinamisnya kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan bagi saudara. Walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, saudara tidak menjadi khawatir dan takut. Sebab saudara bisa hidup di dalam Tuhan dan bergaul dengan sesama yang bisa saling menopang dan saling menyehatkan. Hidup itu menjadi indah. Hidup itu menjadi menyenangkan dan dinikmati dengan baik dan bahagia. Amin. Yang keempat, ayat 12. Firman Tuhan berkata, satu orang mudah dikalahkan. Kalau berdua akan dapat bertahan. Istilah 3 tali lembar tak mudah diputuskan. Itu adalah pepatah yang artinya, kalau berdua atau lebih dari itu, jauh lebih kuat. Khususnya ketika menghadapi musuh. Bisa bertahan, bisa kuat, dan bisa mengalahkan musuh, bisa menang. Istilah tali 3 lembar juga adalah simbol dari kebersamaan. Komunitas yang kuat. Komunitas yang berkemenangan. Kalau kita bandingkan dengan Amsal 27 ayat 17, juga tulisan Raja Salomo, dia memakai istilah besi menajamkan besi. Artinya kalau berdua atau lebih, kita bisa saling belajar. Kita bisa tambah bijaksana dalam perjalanan hidup di dunia ini. Pepatah orang Tionghoa berkata, bila berjalan bertiga, salah satunya adalah guru. Artinya, selalu ada kesempatan saling belajar dan saling mengasah. Dan kita haruslah punya hati yang rendah dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Jadi kalau ada 3 orang, salah satunya pasti guru. Saudara pasti bisa belajar sesuatu dari dia. Demikian juga orang lain bisa belajar sesuatu dari saudara. Indah sekali, bukan? Inilah yang disebut dengan hukum sinergi. Sinergi berasal dari kata sun, artinya bersama-sama, dan energi atau kekuatan. Jadi, sinergi itu adalah kekuatan bersama. Jadi, hukum matematikanya 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Tapi 1 tambah 1 bisa jadi 3, 4, atau 10. Kebersamaan itu memberikan kekuatan yang melampaui pikiran kita, yang tak pernah kita bisa pikirkan. Keajaiban Tuhan ada di situ. Contohnya, kalau saudara sendiri bisa mengangkat beras katakanlah 5 kilo,
Nah, kalau saudara berdua dengan teman saudara, kemungkinan sekali berdua saudara bisa mengangkat bukan 10 kilo, bukan dikali 2, tapi bisa jadi 15 kilo atau 20 kilo. Di luar pikiran saudara ada kekuatan yang jauh lebih besar. Inilah yang disebut dengan sinergi, sun energi, kekuatan kebersamaan. Cobalah kalau saudara tidak percaya. Memikul sesuatu, mengangkat sesuatu bersama-sama. Kekuatannya jauh-jauh lebih besar. Saudaraku, dalam perjalanan di muka bumi ini, kita menghadapi minimal 3 musuh. Iblis yang mencobai kita, ingin menjatuhkan iman kita dengan berbagai macam strategi yang licik. Dunia ini dengan daya tariknya, yang membuat kita melawan Tuhan dan melawan firman-Nya. Dan kedagingan kita, Adam yang lama, yang mengajak kita kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada dosa dan segala nafsu kedagingan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjatuh setiap hari. Kalau kita sendirian, kita akan kalah. Kita tidak mampu melawannya. Tapi jika kita memiliki teman, memiliki sahabat yang bisa saling mengingatkan, saling mendoakan, saling membangun, saling menguatkan, saling menolong, kita akan menang. Ditambah relasi dengan Tuhan yang memberi kita kekuatan dari firman Tuhan, kita akan hidup berkemenangan. Jadi berdua jauh lebih kuat. Berdua jauh lebih mampu mengalahkan musuh-musuh yang ada. Hati-hatilah saudaraku, jangan sampai saudara tersesat, jangan sampai saudara terjatuh, jangan sampai saudara menjadi kalah dan menjadi binasa. Janganlah saudara melawan musuh-musuh dalam perjalanan di dunia ini sendirian, tapi carilah teman seiman khususnya. Teman-teman yang ada di dalam komunitas orang percaya dalam gereja lokal saudara. Bergabunglah dengan gereja Tuhan yang baik, yang sehat, yang bisa saling mengasihi, yang bisa saling membangun, yang bisa saling menguatkan, dan bersama-sama menghadapi musuh-musuh yang ingin menjatuhkan iman kita dan kehidupan kita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Sebab itu libatkan diri saudara dengan gereja Tuhan. Jangan menjauhkan diri seperti dilakukan oleh sebagian orang lain. Tetapi mari bergabung, mari bertumbuh lebih sehat, lebih kuat, lebih benar, lebih baik. Dan kita bersama-sama semakin dewasa dalam iman, dalam pengetahuan, dalam cinta kasih, dalam pelayanan, dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti saudara baca sendiri lagi dalam 1 Korintus 12, 26-27. Itu firman Tuhan. Kita ibarat anggota-anggota tubuh yang saling menguatkan dan saling membangun di dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan. Baca lagi Kolose, pasal 2 ayat 6-7. Kita diselamatkan bukanlah untuk sendirian, bukanlah untuk berdiam diri, tapi terus bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Semakin dewasa di dalam Kristus, sehingga nama Bapa dimuliakan, dan banyak orang boleh diberkati, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan, bisa dibawa datang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, beri kami pencerahan, supaya kami bukan saja mengerti firman Tuhan, tapi kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami tidak hidup sendirian. Sebab Engkau menciptakan kami untuk berelasi dengan orang lain. Tolong kami membangun relasi yang lebih akrab dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dan berelasi dengan sesama kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin.